Ini yang mempertanyakan surat 19 ayat 83. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi pertanyaannya, apakah Allah ini mengutus setan ini hanya kepada orang kafir, tidak mengutus kepada orang Islam? Ini kan pertanyaan salah, keliru memang dari awal. Keliru dari pemahaman dasar tentang siapa yang beragama Islam, siapa yang kafir. Ya. Kalau yang sudah ikut kajian MIMHA mungkin sudah bisa menjawab dengan mudah ya. Ya, kemarin kita sudah bahas juga tentang mualaf. Di situ sempat disinggung yang mana yang disebut Islam, yang mana yang disebut dengan agama nenek moyang, tandingannya dari Islam. Bicarakan di sini ya. Oke ya, perhatikan ya, fitrahnya manusia, ad-din di wilayah hakikat, wilayah ruh diri kita. Ya, di sini fitrahnya manusia. Lalu kemudian ya, agama nenek moyang dari kedua orang tua kita menghasilkan jasad. Ya, jadi ini yang kafir. Jaringan ya. Jaringanku masih lambat kayak. Ya, ini yang kafir. Jadi kalau disebutkan Allah mengutus setan-setan kepada orang kafir, itu maksudnya pada wilayah jasad kita, ya. Pada wilayah jasad kita itu ada kekuatan hawa nafsu, itu yang disebut dengan setan, ya. Karena kekuatan hawa nafsu ini menghalangi kita untuk kembali kepada fitrah. Ya, jadi ajaran Islam mengajarkan kembali kepada fitrah, sedangkan ajaran nenek moyang menghalangi kembali kepada fitrah. Gitu konsepnya. Jadi dibahasakan bahwa ya, setan-setan itu dikirim kepada jasad. Kenapa? Karena penciptanya jasad itu harus dengan hawa nafsu, harus dengan kekuatan hawa nafsu. Ya, jadi setan ada di sini, ya, itu hawa nafsu kita. Kenapa bahasanya Allah yang mengutus? Karena ya dari sumbernya, dari sumber, ya, dari nafsun wahidah, ya, ada jalan kebajikan, ya, ada namanya jalan tagut. Nah, ini namanya jalan tagut, jalan ciptaan, jalan makhluk. Ya. Untuk bisa menjadikan manusia di muka bumi, untuk bisa turun sebagai manusia di muka bumi, ini harus ada jasad. Tetapi untuk menciptakan jasad ini dia melewati jalur makhluk, jalur berpasang-pasangan, ya. Lalu kemudian ada pasangan ibu dan bapak, ini tidak bisa menciptakan jasad kalau tidak memiliki hawa nafsu. Sehingga produk jasad inilah muncul karena produk hawa nafsu. Maka pada jasad itu ada hawa nafsu, itulah setannya yang menghalangi manusia untuk kembali kepada fitrah. Ya, jadi pada saat kondisi di sini di jasad kita ada kekuatan hawa nafsu, ya, pada diri kita juga ada kekuatan ruh. Ya, jadi berperang dalam diri kita itu kekuatan ruh dan kekuatan hawa nafsu. Ya, atau bahasa lainnya, ya, kekuatannya Isa melawan kekuatannya iblis. Siapa yang mengikuti Isa maka dia akan selamat. Siapa yang mengikuti ruh dia akan selamat. Ya. Siapa yang mengikuti hawa nafsu maka dia akan celaka. Jadi itu sebuah ketentuan, sebuah kepastian, ya, bahwa ya, ketika manusia terlahir di muka bumi ini, padanya itu, pada jasadnya itu ada kekuatan hawa nafsu, itulah setannya. Itu ya kawan-kawan, kita bisa baca di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 257. Kita buka surat kedua ayat 257. Allah pelindung orang yang beriman.
Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi Allah pelindung orang yang beriman. Orang yang beriman mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang. Sini ya. Sedangkan orang kafir pelindungnya adalah Tauhid yang mengeluarkan manusia dari terang menuju gelap, atau dari terang menuju gelap. Jadi yang setan menurunkan derajat manusia, ya, sedangkan Allah mengangkat derajatnya manusia. Semuanya bersumber dari Allah, semua berasal dari Allah, ya. Tidak ada dibahasakan bahwa ya yang ada pada diri kita itu adalah petunjuk dari Allah, ya. Allah memberikan ajaran kasih kepada kita, lalu saingannya adalah iblis. Ketika ditanya dari mana iblis, ya dia bukan ciptaan Tuhan, berarti ada Tuhan yang lain loh yang menciptakan iblis, ya. Masih ada lagi Tuhan yang lain yang menjadi lawan daripada ruh ini dari Isa, ya. Ya, jadi itu keliru, ya. Yang benar semua berasal dari Allah. Sumbernya itu dari nafsun wahidah. Dari nafsun wahidah, ya, kekuatannya ruh masuk ke dalam jasad. Dari nafsun wahidah, kekuatan hawa nafsu masuk dalam jasad. Di sini dia berperang. Oke, kawan-kawan, jaringan di studio saya kelihatannya agak lambat. Bagaimana suara saya tadi terputus-putus atau bagaimana? Kawan-kawan yang sudah ikut, tolong di chatting. Bagus tidak suaranya tadi? Penjelasan saya tadi bagus tidak? Bagus kok ya. Bagus ya. Oke, jadi dipahami ya. Jadi Allah mengutus setan itu sesuatu yang kepastian, ya. Pasti, karena manusia diciptakan itu untuk bisa turun ke dunia harus memiliki jasad. Ya, demikian pula untuk diturunkan ke dunia, ya dia harus didatangi oleh setan ke surga. Ya. Supaya ya didatangi iblis ke surga, ya. Supaya manusia turun ke dunia. Jadi ada peranannya iblis. Kalau tidak ada peranannya iblis, ya maka ya, manusia tidak akan turun ke dunia. Ya, Tuhan masih mesti membuat program yang lain lagi yang bisa menjadikan manusia itu turun ke dunia. Jadi semuanya punya peran, semuanya dari Allah. Ya, sebuah perancangan yang sangat lengkap, yang sangat komplit dari Tuhan, bagaimana dia bisa menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Oke, baik. Kita lanjutkan surat kajian kita tentang surat cerita Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Kemarin kita berhenti pada ayat yang ke-9. Jadi kalau ada pertanyaan saya langsung jawab, ya. Kalau ada pertanyaan saya langsung jawab. Baca kan? Belum? Kita baca ulang surah Yusuf ayat 9. Surat ke-12 ayat 9. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Ya, jadi kita paham kemarin pembahasannya, ketika Yusuf ditempatkan pada tempat yang jauh, maka yang ada pada diri kita itu kepura-puraan, ya, bukan sesungguhnya. Kalau iman hanya iman pura-pura, hari ini beriman, sebentar kafir lagi. Kalau takwa pura-pura, ya, hari ini saat ini ketika saya mendengarkan kajian saya bertakwa, begitu selesai kajian kembali lagi fasik. Itu namanya pura-pura, ya. Hari ini baik, ya, saat ini saya baik. Kenapa? Saya lagi mendengarkan kajian. Selesai mendengarkan kajian, ya kebaikan itu jadi hilang. Itu karena pura-pura. Kenapa? Karena ya Yusuf itu dibuang atau ditempatkan pada tempat yang jauh.
kita sudah tunjukkan titiknya kemarin. Tempat yang jauh itu adalah kalau ingin dipraktekkan pada diri kita, dia menunjuk pada titik terendah dari diri kita, ya, di ayat, ya, titik terendah, ya, ya. Jadi dia titik terendah dari sinilah yang seharusnya kita angkat, kembalikan kepada asal kejadiannya di titik mudghah qalbu, ya. Ini harus diangkat kembali supaya, ya, yang tadi itu yang sifatnya kepura-puraan itu menjadi real, menjadi nyata, ya, menjadi asli. Izin bertanya, nafsun wahidah itu apa? Ini pertanyaan yang sangat prinsip, yang sangat mendasar, ya, karena itu penciptaannya manusia, ya. Dari penciptaan, dari pemahaman tentang nafsu wahidah ini sampai terciptanya manusia, kita akan mengetahui tentang masalah kita. Sampai disuruh sholat, disuruh bayar zakat, disuruh berpuasa, disuruh bersyahadat dan sebagainya. Pertanyaannya apa masalahnya? Ya, gitu kan? Karena ya semua harus berawal dari penciptanya manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'an, ya, start kita pertama itu adalah belajar tentang penciptaan. Mari kita lihat apa itu nafsun wahidah. Ya, itu harus real, ya, harus jelas, ya. Jangan ada lagi yang masih rancu di situ, karena kalau keliru di situ penciptaan manusia, akhirnya kita melakukan praktek itu yang tidak menyelesaikan masalah yang ada pada diri kita sekarang, masalah penciptaan diri kita. Ada masalah, ya. Karena kalau kita kembali tidak menyelesaikan masalah ini berarti kecelakaan. Ya. Oke, ya. Kita lihat tadi tentang nafsun wahidah. Surat 4 ayat 1. Surah 4 ayat 1. An-Nisa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, itu, ya, penyebutan nafsun wahidah dari nafsun wahidah. Saya selalu sebutnya dengan gambar alif. Tapi, ya, ini yang disebut dengan nafsun wahidah, asal penciptaan manusia secara batiniah. Ya, aku ciptakan kamu dari nafsun wahidah, itu batiniah. Kalau Allah katakan aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, itu lahiriah, lahiriahnya jasad, ya, jasad kita. Atau aku ciptakan kamu dari saripati tanah, itu jasad. Aku ciptakan kamu dari segumpal darah, itu jasad. Aku ciptakan kamu dari setetes air mani yang hina, itu jasad, ya. Tapi kalau dia katakan aku ciptakan kamu dari nafsun wahidah, itu batiniah, ya, batiniah dari diri kita, gitu, ya. Nah, sekarang kenapa ini disebut dengan nafsun wahidah? Pada terjemahan terdahulu, terjemahan yang dulu, yang sebelum-sebelumnya, itu langsung diartikan sebagai Adam, ya. Nafsun wahidah itu diartikan dengan atau ditafsirkan sebagai Adam. Itu keliru. Keliru karena, ya, Adam juga manusia. Kalau manusia diciptakan dari nafsun wahidah, berarti Adam juga tercipta dari nafsun wahidah. Ya. Bagaimana dengan Hawa? Hawa juga dicipta dari nafsun wahidah. Ya. Bagaimana dengan Isa? Isa diciptakan dari nafsun wahidah. Seluruh manusia tercipta dari nafsun wahidah. Ya, pertanyaannya siapa nafsun wahidah? Nafsun wahidah itu diri yang satu, ya. Diri yang satu, tidak berpasangan. Ya, namanya diri yang satu, hanya satu diri, tidak ada pasangan. Nah, sekarang kita buka di surat 51 ayat 49.
surat ke-51 ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Ya. Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Berarti kalau nafsun wahidah tidak berpasangan, berarti dia bukan sesuatu. Kalau dia bukan sesuatu, berarti bukan ciptaan. Ya. Paham ya? Jadi nafsun wahidah itu bukan ciptaan. Apakah dia Tuhan? Ya, boleh jadi Tuhan, tetapi jangan disebut Tuhan karena Tuhan sendiri menyebutnya nafsun wahidah. Apakah dia Allah? Boleh jadi Allah, tetapi ya Allah sendiri menyebutnya nafsun wahidah, diri yang satu. Ya, kita akan paham kenapa tidak disebut Allah, kenapa tidak disebut Tuhan, padahal dia bukan ciptaan. Suatu saat kita akan paham. Ya. Intinya dia bukan ciptaan. Nah, dalam kondisi aku itu nafsun wahidah, bukan ciptaan, ya aku keluar dari nafsun wahidah. Ya, aku keluar dari diri yang satu tadi. Ya. Sekali lagi saya katakan, ya, dia bukan ciptaan. Kenapa tidak disebut Allah? Saya jelaskan seperti ini ya. Misalkan ini la'ami, secara keseluruhan diri saya itu la'ami, ya. Secara keseluruhan diri saya la'ami. Nah, saya punya telunjuk, ya. Kalau Anda pegang telunjuk saya, sama saja Anda pegang la'ami. Ya. Tetapi telunjuk ini bukan la'ami. Ya. Bisa dipahami? Ya, artinya ketika Tuhan menyebut nafsun wahidah memang dia, tetapi tidak menyeluruh, sehingga tidak tepat kalau disebut Tuhan, tidak tepat kalau disebut Allah. Tetapi nafsun wahidah ini dirinya Allah, ya, dirinya pemilik nama Allah, ya. Kalau la'ami harus seluruhnya, ya. Telunjuk ini, ya, bagian tidak terpisahkan dari la'ami. Orang pegang telunjuk sama saja pegang la'ami, sama. Saya sudah pegang la'ami, betul. Padahal meskipun itu telunjuknya, tetapi la'ami itu bukan telunjuk. La'ami tidak serupa dengan telunjuk. Ya, coba lihat wajahnya la'ami sekarang, serupakah dengan telunjuk saya? Tidak, ya, tidak. Oke, ya, makanya dia tidak menyebutnya sebagai Allah atau sebagai Tuhan. Oke? Karena ya Allah itu harus meliputi semuanya, tidak boleh hanya nafsun wahidah itu saja. Makanya disimbolkan saja hanya alif, ya. Hanya alifnya saja dari alif lam lam ha. Hanya alifnya dari nama Allah. Alif lam lam ha itu sudah, ya, mencakup keseluruhan. Tidak ada lagi sekutu baginya. Oke, jadi nafsun wahidah dirinya Allah, tetapi tidak boleh disebut Allah karena ya Allah meliputi semuanya. Gitu barangkali ya yang membuat belum dimengerti. Demikian pula ketika aku keluar dari nafsun wahidah, ya, dari yang bukan sesuatu, maka yang keluar di situ juga bukan sesuatu. Ya, disitulah pemilik nama la'ami itu adalah aku yang bukan sesuatu. Pemilik nama Maulana itu adalah aku yang bukan sesuatu. Lalu kemudian ada rohku, ya. Kenapa ada rohku? Karena aku sudah dihijab oleh cahayaku sendiri. Ya, itu namanya rohku, sudah ada rohku. Lalu kemudian ada jiwaku, akhirnya masuk ke dalam jasad, ada jasadku. Ya. Siapa aku di situ? Ya, aku yang bukan sesuatu tadi, yang berasal dari nafsun wahidah. Ya, sebentar kalau ini tidak ada, dia akan kembali aku akan kembali ke nafsun wahidah. Disitulah dibahasakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Melalui apa? Melalui kediriannya Allah. Melalui wujudnya Allah, melalui rahasianya Allah, alifnya Allah. Ya, alif akan kembali kepada alif. Oke, ya, alhamdulillah sudah bisa paham. Bukan balik ke Allah dari Ogan Dinho. Bukan balik ke Allah. Betul.
Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Tapi ingat, Allah yang mana? Dirinya, nafsun wahidanya. Begitu kembali ke dirinya, ya. Tetapi dalam perjalanannya, karena Allah itu meliputi bukan hanya alif saja, melainkan alif, lam, ha, ya. Kita sekarang pada kondisi jasad ini, kita berada pada wilayah hanya Tuhan. Masuk ke wilayah jin, kita berada pada wilayah lamnya Tuhan. Masuk ke wilayah ruh, berada pada lamnya Tuhan. Masuk ke wilayah rahasia, kembali kepada alifnya Tuhan. Akhirnya kita akan terus bersama Tuhan di mana saja berada. Ketika berada pada jasad, kita bersama Tuhan. Ketika berada pada wilayah jiwa, bersama Tuhan. Ketika berada pada wilayah ruh, bersama Tuhan. Ketika berada pada wilayah rahasia, bersama Tuhan. Di mana saja kamu berada, kau akan bersama Tuhan. Ya, itulah kelengkapan dari alif lam ha tadi. Ya, pemilik nama Allah itu. Dari rahasianya, alam malaikatnya, alam jinnya, alam semesta raya. Dia semua, ya, rahasianya namanya alif, alam malaikatnya namanya lam alif, alam jinnya namanya lam alif, alam semesta raya namanya huruf ha, ya, ha yang menyembunyikan alif. Sedangkan manusia diberikan kemampuan untuk bisa mengenal Allah melalui namanya. Pada manusia itu ada rahasianya, namanya alif, wilayah ruhnya namanya lam, wilayah jiwanya namanya lam, wilayah jasad namanya ha. Ya. Olehnya itu hanya manusia yang bisa mengenali Tuhan secara utuh. Ya. Makhluk-makhluk yang lain terbatas. Ya, alam nyata hanya terbatas pada wilayah, pada huruf ha. Alam jin terbatas hanya wilayah lam, alam malaikat hanya wilayah lam, ya, yang bisa masuk ke sana hanya rahasia, ya, rahasianya Tuhan. Makanya disebut hanya Muhammad yang bisa sampai kepada Tuhan, itu betul, ya. Ada tempat yang berbeda yang tidak diketahui diri. Ada tempat yang berbeda yang tidak diketahui diri. Alhamdulillah itu semua sudah dijelaskan sama Tuhan, ya, sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, tempat itu sudah diketahui, ya. Kita akan kembali kepada, ya, nafsun wahidah. Ketika sebelum keluar dari nafsun wahidah itu, keberadaan kita itu adalah ketiadaan. Bagaimana bahasanya itu? Keberadaan kita bagaimana? Aku itu tidak ada. Ya. Apakah aku tidak ada? Tidak. Aku itu ada di nafsun wahidah. Aku ada di nafsun wahidah, kekal di situ. Tidak habis, tidak hilang. Tetapi selama berada pada nafsun wahidah itu, aku itu tidak ada. Gimana itu? Ayo cerna ini bahasa ini, bagaimana ceritanya ini. Contohnya itu seperti orang yang tidur, ya. Bagaimana ketiadaannya orang yang tidur? Ya, orang yang tidur itu kembali ke nafsun wahidah. Orang yang mati itu kembali ke nafsun wahidah. Ketika berada pada nafsun wahidah, ya, aku itu tidak ada. Ya, ketika saya meninggal, aku itu tidak ada, aku itu mati, ya, tidak ada. Seandainya terus berada pada nafsun wahidah, itu aman-aman saja, ya. Seandainya tetap berada pada nafsun wahidah, pada dirinya Tuhan itu, aku tidak ada, ya. Seandainya ada di situ aman-aman. Persoalannya adalah ada yang namanya kebangkitan. Nah, ini yang membahayakan, ya, dibangkitkan. Dikembalikan lagi, dibuatkan lagi jasad pengganti, ya, itu yang berbahaya. Maka seluruh amalan-amalan perbuatan kita itu akan diadili. Oke. Kalau Bapak mengatakan ada, di detik berikutnya sudah bergeser tidak ada, dan seterusnya begitu. Real ini Pak, nyata Pak, ya. Ketika kita tidur itu kembali ke nafsun wahidah itu tidak ada. Aku itu tidak ada. Ya. Seandainya tidur terus aman-aman. Persoalannya setelah bangun ternyata banyak utang. Itu dia. Gitu, bangun dari tidur aku itu ada. Wah, ini banyak utang. Sudah datang penagih utang. Cobanya tidur terus aman. Itu namanya kembali ke nafsun wahidah. Demikianlah nanti di akhirat. Pada saat kita mati, kita akan kembali ke nafsun wahidah dan menunggu hari kebangkitan. Ya. Menunggu hari kebangkitan.
Seandainya tadi saya katakan kalau berada terus di nafsun wahidah aman-aman saja itu manusia, ya biar berbuat buruk seburuk apapun, kalau dia kembali ke nafsun wahidah itu tidak ada apa-apa. Ya, yang masalah adalah dibuatkan jasad pengganti. Ya, ini jasad penggantinya kalau banyak yang rusak maka kecelakaan bagi dia. Tapi kalau jasad penggantinya itu adalah sempurna, insan kamil, maka kebahagiaan bagi dia. Bisa? Ya. Jadi ketika seorang manusia itu mengakui keberadaannya, maka dia tidak boleh setara lagi dengan nafsun wahidah. Ketika dia mengatakan betul engkau Tuhanku, itu di situ manusia tidak boleh berada setara dengan nafsun wahidah. Ini ya. Ya. Ketika dia keluar dari nafsun wahidah, ini setara. Ya, dua-duanya tidak dapat dikatakan sesuatu. Ini juga bukan sesuatu. Ya. Selama dia tidak mengakui dirinya, ini tetap berada pada kondisi seperti ini. Ya. Tetapi ketika dia mengakui keberadaannya bahwa aku ada, maka dia harus terhijab. Ya, tidak boleh ada dua di sini. Di sini keberadaannya mutlak, tidak pernah tidak ada, dia ada terus. Kalau ini bisa ada, bisa tidak ada. Ada ketika keluar dari nafsun wahidah, tidak ada ketika dia kembali ke sana. Ketika dia keluar dari nafsun wahidah dan mengatakan keberadaan dirinya, maka terhijablah dia oleh cahayanya. Disitulah yang disebut dengan ruh. Dia dihijab oleh cahayanya sendiri. Disebutlah dia berdimensi ruh. Ya. Jadi ini sudah pernyataan keberadaan diri. Inilah yang disebut dengan fitrahnya manusia. Awalnya suci, tidak ada dosa, ya. Akhirat ini hanya di mana keberadaannya akhirat. Akhirat itu hanya menunggu ketiadaannya waktu, ya. Kita terikat oleh ruang dan waktu, terikat oleh materi. Ya, di akhirat itu bukan lagi materi, tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu, tetapi tetap ada diri, ada kesadaran, ada rasa, ada apa di situ. Sehingga ya ketika kita dibangkitkan dalam keadaan jasad pengganti itu banyak rusaknya, jasad kita ini banyak rusaknya, banyak lukanya, tangan terpotong misalnya, mata buta atau kulit bernanah, kita masuk di tempat itu, kita tinggal dalam jasad seperti itu, maka kita akan menderita. Ada rasa di situ. Tetapi penderitaan ini tidak terikat oleh ruang dan waktu, ya. Aku bukan pikiran dan perasaan, jadi semua itu pemberian, pikiran perasaan itu pemberian, ya. Yang ada itu adalah kesadaran, menyadari keberadaan dirinya, ya. Dia menyadari keberadaan dirinya. Itulah aku yang tidak dapat dikatakan sesuatu. Oke. Tidak dapat dikatakan sesuatu, disebut Tuhan salah, disebut makhluk salah. Ya, makanya tidak boleh disebut hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang pada diri manusia itu satu masa ketika ketika itu tidak dapat disebut sebagai sesuatu. Ya, tidak bisa disebut sesuatu. Ya, kesetaraan dengan nafsun wahidah. Setara, berasal dari nafsun wahidah, keadaannya setara. Tetapi ketika aku mengakui keberadaan diriku bahwa aku itu ada, ya saat itulah aku terhijab. Ya. Tidak boleh lagi berada pada wilayah rahasia. Turun derajatnya langsung masuk ke wilayah ruh. Jadi di atasnya ruh itu ada rahasia yang tidak boleh disebut sesuatu. Tidak boleh juga disebut Tuhan. Ya, makanya sebut rahasia. Akhirat itu tempat atau gimana? Ya. Pernah akhirat itu pelajarannya itu pada saat kita bermimpi itu dijadikan pelajaran, ya. Pada saat kita bermimpi kita tidak terikat oleh jasad kita berada pada suatu tempat, ya. Misalkan kita mimpi buruk misalnya, ya. Ada binatang buas yang mengejar kita, lalu kemudian kita tidak bisa lari padahal ada kaki. Ya, ada kaki. Ya. Di situ di penghakimannya adalah bahwa sebenarnya kaki kita ini berdosa, tidak bisa dipakai.
ya kita akan merasa ketakutan. Digigit binatang buas kita akan merasa kesakitan. Ya, begitu terbangun dari tidur, ya untuk mimpi, itulah keadaan kita. Mimpi ini sama dengan akhirat, pelajaran tentang akhirat, bahwa kita berada pada suatu tempat yang sebenarnya, ya tempat itu bisa berubah pada saat kapanpun, ya pada saat kapanpun, saat apapun dia bisa berubah, ya. Tetapi bagi orang-orang yang keadaan dirinya sempurna, ada kekuatannya, ada keinginannya, keinginannya terpenuhi, ya, maka dia akan merasakan kebahagiaan ditempatkan di posisi apapun tempatnya, dia tetap merasakan bahagia. Kuncinya itu adalah pada dirinya. Kalau diri kita ini ada sakitnya, ada penyakitnya, ditempatkan dimanapun akan menderita. Tapi kalau di jasad kita ini sempurna, lengkap, ya dibahasakan di situ kita bersama Tuhan, keinginan kita selalu terpenuhi. Ya, begitulah keadaannya. Ya. Kemudian kalau pelajarannya yang lain juga, bahwa ketika kita di dalam mimpi itu kita bersama dengan keluarga, ya begitu mimpi kita selesai, itu keluarga kita tidak berada di tempat itu, dia juga berada di tempat yang lain. Ya, sehingga kehidupan kita di akhirat nanti itu adalah kalau kita masuk surga, maka kita diberikan sebuah kerajaan, kita yang menjadi rajanya. Ya. Segala keinginan kita terpenuhi. Ya, berbeda dengan, ya kalau kita dibangkitkan dalam keadaan menderita, ya maka yang hadir di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang selama ini kita anggap di dunia bisa menolong. Ya, dihadirkan di tempat itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka semua berpaling dan kita berteriak kesakitan. Ya. Sampai satu ketika tidak mampu lagi menerima kesakitan itu, akhirnya kita tidak ada. Tetapi dibangkitkan lagi dalam keadaan seperti itu lagi. Ya. Setiap kali kulit mereka rusak, diganti lagi dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyazukul azab, supaya kita rasakan apa yang pernah kita perbuat di dunia ini, di alam akhirat, di alam dunia ini. Jadi akhirat itu kita jumpai itu setelah mati. Jadi kata mati itu hanya pemisah antara jasad dengan ruh. Ya, sebetulnya itu kita hidup kembali. Ya, kita itu berada pada wilayah ruh, bukan di wilayah jasad. Jasad itu dunia, jasad itu rumah. Ya, surga dan neraka nanti tergantung jasad kita. Surga itu rumah, surga itu jasad itu surga atau neraka itu di jasad. Ya, jadi ini terikat oleh ruang dan waktu. Ya, hanya digunakan untuk menjadi khalifah, pengganti Allah. Kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka jasad kita ini diganti dengan yang lebih baik, yang lebih sempurna, lalu kemudian dia tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga dibahasakan dia berada pada posisi awet muda, ya, tidak ada tuanya. Begitu dibangkitkan muda, dibangkitkan muda, dibangkitkan muda, muda terus, ya. Jadi bahasanya mereka akan kekal di surga selama ada langit dan bumi. Itu bahasanya bukan langit dan bumi yang ada di sini, bukan. Langit dan bumi itu adalah jasad kita sendiri. Ya, artinya kapan tidak ada jasad kita, maka aku kembali ke nafsun wahidah. Aku itu tidak ada. Ya, nanti dibuatkan lagi wadah. Ya, jadi kalau wadah itu yang dibuatkan ternyata wadah rusak, kita dibangkitkan dalam keadaan celaka. Sehingga katakan, kenapa saya buta padahal di dunia saya melihat? Kenapa saya pincang padahal di dunia saya kuat? Ya, itu ya, karena jasad yang kita pakai sekarang ini ya salah pakai, salah digunakan. Harusnya digunakan untuk khalifah Allah, pengganti Allah, untuk menyatakan asma-asma Allah dengan bentuk perbuatan, ya, bukan ucapan-ucapan. Harus dilakukan dalam bentuk perbuatan, ya. Ya, jangan bertengkar di bawah, ya. Maulana 7 dengan Ogandinho jangan bertengkar. Jadi kalau ada pertanyaan, ya usahakan ke saya saja. Beginilah kawan-kawan kita sekalian, ada yang sudah mengerti, ada yang belum. Jangan saling menghakimi, ya. Belajarlah untuk tidak saling menghakimi. Belajarlah menghargai yang belum tahu, karena sebenarnya itu yang belum tahu itu adalah cara Allah membukakan kebun bagi kita untuk bercocok tanam, ya. Bagaimana bisa berguna pengetahuan yang kita miliki sementara orang lain pintar semua?
Ya kan kita tidak bermanfaat, ya. Tetapi Allah membuat keragaman, ada yang pintar, ada yang bodoh, supaya yang pintar bisa berbagi pengetahuan sama yang bodoh. Ada yang kaya, ada yang miskin, supaya yang kaya bisa berbagi harta dengan yang miskin, sehingga terjadi saling, ya. Terjadi saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Di antara kemampuan yang saya miliki ada kekurangan. Di antara kekurangan yang saya miliki ada kemampuan, ya. Begitu pula dengan Anda, sehingga ya kita ini dilahirkan sebagai manusia sosial, makhluk sosial. Harus saling berdampingan, ya. Maaf, saya belum bisa mengerti, coba dijelaskan dengan agak gampang dicerna dan masuk akal, ya. Akal kita itu terhijab oleh jasad dulu, itu yang bikin berat kita memahami, karena dihijab oleh jasad kita, ya. Tetapi kalau kita sering mengasah seperti parang yang belakang parang itu, kalau diasah terus pada akhirnya dia akan tajam juga, ya. Pada akhirnya ketika akal kita ini yang selalu dihijab oleh jasad kita, di mana pada jasad itu ada kekuatan hawa nafsu, ya, dengan metode baca kitab, dirikan salat, tunaikan zakat, pada akhirnya akal kita itu mampu memahami firman, ya, mampu memahami tanda, ya. Itu dikatakan yakilun, orang-orang menggunakan akalnya. Nah, suatu ketika, ya, ketika kita mampu mencapai hakikat diri, wilayah ruh dari diri kita, disitulah tempatnya ulul albab. Ya, ulul albab itu, ya, dia bisa memahami seluruh tanda. Jadi kalau seumpamanya akal kita belum mampu mencerna, ya pelan-pelan saja kita harus santai dengan kemampuan yang ada, ya. Kemampuan yang kita miliki seperti ini, ya, kita gunakan kemampuan itu seperlunya, ya. Karena ini akan terus diasah, pada akhirnya semakin kita mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, ya, semakin kita diajarkan bagaimana mengaktifkan akal itu oleh Al-Qur'an itu sendiri, ya. Oke, jadi tidak langsung bisa dipahami, bahkan teman-teman yang sudah berkali-kali ikut kajian ini, ya masih juga belum paham, tetapi dengan sabar, ya, dengan tetap ikut, pada ujungnya setelah menemukan titik temu dari mata rantai ini, akhirnya paham juga, gitu ya kawan-kawan. Sabar, ya, sabar, berulang-ulang, sering-sering datangi, sering-sering didekati itu Al-Quran, ya. Jangan karena selalu merasa tidak mampu membaca Al-Quran, akhirnya selalu menjauhi Al-Quran, selalu hanya mendengarkan orang-orang saja, ya, pada akhirnya fasilitas yang ada pada diri kita itu tidak pernah terpakai, ya. Kalau tidak pernah terpakai, tidak pernah berpengalaman, ya. Kalau tidak berpengalaman, ya, maka pelajarannya akan semakin sulit. Tapi kalau sering dipakai, akhirnya berpengalaman. Pengalaman itu guru yang besar. Jadi meskipun kita awalnya salah dulu, biarkanlah dia salah, ya. Karena kalau kita sudah tahu salah, berarti sudah ada yang benar. Oke, kawan-kawan, sabar, ya. Satu pamungkas. Oke, ada yang memberikan pemahaman yang mudah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi kalau kita belum tahu Al-Baqarah itu sapi betina itu seperti apa, cari-cari dulu yang lain, ya. Cari yang lain, yang mudah dulu. Akhirnya kalau kita sering ulangi itu Al-Qur'an, pada satu ketika kita akan paham bahwa ayat ini saya pernah baca, tapi saya tidak pahami, sekarang saya sudah bisa paham. Nah, itu berarti Allah membimbing kita. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Al-Quran, ya. Kita mendekati Al-Quran satu jengkal, Allah itu memberikan petunjuk itu satu depa. Yang penting mau dulu. Yang penting kita dekat-dekat dulu, ya. Jangan terlalu khawatir dengan, ya, kita biasanya ditakut-takuti lah. Minta pemahaman pada Allah. Surat 20 ayat 114 dari OIC. Minta pemahaman pada Allah. Kita baca surat ke-20 ayat 114. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya, jadi kita mendatangi Al-Quran untuk apa? Supaya ditambahkan ilmu, ya.
Jadi bagaimana caranya supaya ditambahkan ilmu? Ya, datanglah kepada Al-Quran itu dengan ketidaktahuan. Jangan membawa pengetahuan. Ya, datanglah dengan ketidaktahuan. Jadi, ya, kita datang dengan ketidaktahuan akan diberikan ilmu. Datang dalam keadaan zalim dan bodoh, dalam keadaan tersesat akan diberikan hidayah. Ya. Berbeda kalau datang dalam keadaan ya kita sudah berada di jalan yang lurus, akhirnya ya tidak ditunjukkan jalan. Ya. Kita sudah merasa beriman ya tidak diberikan iman. Kita sudah merasa berpengetahuan ya tidak diberi ilmu. Ya. Jadi apa yang menghijab itu pengetahuan dari Al-Quran ya karena ya, hijab yang ada dari diri kita sendiri, kita buat sendiri hijab itu. Oke. Kata ruh itu aku kurang setuju. Kalau seumpamanya berbeda pemahaman tentang ruh tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah kawan-kawan. Artinya kalau ada yang kita pahami tentang ruh itu tidak ada masalah. Ada yang kita pahami yang berbeda tidak ada masalah. Intinya bahwa selama Anda memahami pengetahuan itu tidak ada satu yang buntu, semua kena, ya itu boleh. Kemudian ya berpeganglah kepada Al-Quran, ya jangan sampai di Al-Quran tidak cocok, ya. Terutama pertanyaan sifatnya mendasar tentang penciptaannya manusia itu harus jelas dari situ ya, supaya kita tahu masalah kita, ya masalah kita itu. Kalau kita perhatikan penciptanya manusia, ya masalah itu adalah ketika jiwa kita ini menerima jasad. Ya, ini masalah dari sini. Ketika jiwa menerima jasad, maka jatuhlah manusia itu ke lembah dosa. Ya, ketika jiwa menerima jasad, jatuhlah ke lembah dosa. Kenapa? Karena kitabnya itu adalah kitab kebangkitannya atau kitab yang dipegang oleh jiwa ini adalah kitab dosa. Sehingga dipastikan perbuatan manusia ketika berada di muka bumi ini adalah perbuatan dosa. Itu dipastikan. Kenapa? Karena kitabnya kitab dosa. Pasti tidak berbuat maksiat, pasti tidak berbuat dosa. Nah, sekarang faktanya yang kita lihat ternyata ya manusia ini melakukan kebaikan. Kenapa bisa? Karena ya alasannya adalah karena Allah itu menutup aibnya, Allah itu menutup kitabnya. Kenapa Allah menutup kitabnya? Karena Allah ingin menggunakan jasad manusia ini untuk menyatakan asma-asmanya. Ya. Jadi perbuatan manusia sehingga bisa mampu menyatakan asma Allah itu adalah karena rahmatnya Allah. Karena Allah sedang menutupi dosanya, menutupi aibnya. Seandainya Allah membuka aibnya, orang ini akan mencuri, orang ini akan membunuh, orang ini akan berzina, orang ini akan berjudi, sembarang maksiat penuh. Ya, penuh dengan kemaksiatan. Tetapi karena dia lagi dirahmati oleh Allah, ditutup aibnya oleh Allah, sehingga yang muncul di permukaan manusia ini adalah melakukan perbuatan baik. Jadi ingat, perbuatan baik itu miliknya Allah, bukan kita yang bikin. Kalau kita yang lakukan pasti jahat, pasti buruk. Nah itulah yang dilihat oleh malaikat ketika Allah berkehendak menjadikan manusia di muka bumi. Ya katakan malaikat, wah ini bahaya ini kalau ada lagi makhluk di muka bumi, pasti melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Allah katakan, aku tahu apa yang kamu tidak tahu atau apa yang kamu belum tahu. Kenapa? Karena Allah berkehendak untuk menyatakan asmanya di muka bumi melalui khalifah, pengganti. Baik, saya naikkan dulu satu paling supaya Mulyati Mustamin dari Palopo. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada aku tanyakan lagi nih Ustaz. Ya. Bagaimana kira-kira? Jelas sih suara aku Ustaz. Ya, jelas. Jelas. Bagaimana kira-kira orang yang dalam kondisi sakit dan sakitnya itu sudah 10 tahun lebih, apakah dosa-dosanya itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena pernah ada saya dengar dari satu ustaz juga bahwa sakit dalam 24 jam digugurkan dosanya selama satu tahun. Ya, itu pertanyaan saya Ustaz. Oke.
permintaan kawan-kawan ini kalau saya mau jawab tolong di mute dulu supaya tidak berbingung jawabannya. Boleh Pak? Atau saya mute sendiri ya? Iya. Karena saya tidak. Oke, begitu dulu Pak ya. Saya mute dulu supaya ya jawaban terdengar jelas karena banyak teman-teman yang ingin mendengarkan pembahasannya. Jadi, ya yang dimintai pertanggungjawaban terhadap jasad kita sekarang itu adalah kemampuan yang ada pada diri kita. Ya. Karena kemampuan yang ada pada diri kita di sebelah sana itu di kitab kebangkitan kita itu berdosa. Ya, berdosa. Berbeda dengan yang tidak mampu atau yang sakit atau yang lemah. Di sana itu tertutupi dosanya. Begitu bahasanya. Jadi seandainya kita dilahirkan atau lahir di muka bumi ini misalnya dalam keadaan sakit dari sejak lahirnya sampai tua itu bebas tes masuk surga. Kenapa? Karena jasad penggantinya itu sudah sempurna. Tidak ada dosa di situ dia. Jadi yang dimintai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang dimintai tanggung jawab itu adalah yang sesuai dengan kesanggupan. Kita mampu memberi, kita memiliki kekuatan dengan tangan, tetapi kita tidak menolong orang, nah, itu kita akan dikena, ya. Tangan kita itu akan terpotong sampai kita kembalikan tangan ini kepada Tuhan. Caranya nyatakan asma Allah dengan tangan, lalu kemudian jangan mengakui itu sebagai perbuatan kita, ya. Kita akui sebagai perbuatan Allah, maka yang sakit, ya, yang cacat di kitab kebangkitan kita itu disempurnakan. Sementara yang sakit di sini, yang butakah atau yang tuli atau yang lemah, nah itu sudah aman dia, ya. Yang akan diminta pertanggungjawabannya itu adalah ketika dia pada saat dia masih sehat, masih sempurna, masih kuat. Nah itu yang akan diminta tanggung jawab. Kalau sudah sakit, ya sudah aman, ya. Jadi yang diminta tanggung jawab adalah yang mampu kita lakukan. Oke, lanjut Pak Mul itu. Mungkin maksudnya Ustaz, ketika seseorang sekarang dalam kehidupan tiba-tiba dia sakit, kan ada yang mengatakan bahwa setiap orang sakit itu akan disembuhkan dosanya. Digugurkan dosanya, artinya dia tidak ada lagi tanggung jawab ketika dia sakit itu, tidak ada. Kecuali dia mampu. Kalau dia mampu, ya terpotong itu tangan di sana. Kalau sakit berarti aman nih. Maaf, siapa yang menguasai badan yang zahir dan yang batin? Jadi kita itu hanya diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kemampuan. Makanya pada saat aku ini dari nafsun wahidah, kesadaran diri itu tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada kekuatannya, tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan sama sekali. Ya, lalu kemudian ya Allah pancarkan cahaya dari dirinya, ya disitulah sudah mulai namanya Malikin Nas, kerajaannya manusia, kemampuannya manusia sudah ada. Sudah ada. Tapi itu pemberian, ya. Jadi tugas kita itu adalah ya dengan ketidakberdayaan selalu meminta. Jadi lahir dan batin terjadi perbuatan karena apa? Karena itulah permintaan kita kepada Tuhan. Oke. Baik. Bukan Allah sendiri yang berbuat pada zahir dan batin Ustaz, hanya kita diberi dan kita sendiri yang ini kurang ya, memang ini di TikTok ini dibatasi jumlah kata-kata. Mbak siapa ya, mini mebel ya. Jadi bukan Allah sendiri. Ingat ya, Allah itu tidak memiliki sekutu. Allah itu totalitas secara keseluruhan. Ini harus kita tahu ya. Coba saya perhatikan gambar ini semua di sini ya. Ya. Ini nafsun wahidah. Kenapa dikasih nama nafsun wahidah? Ya. Karena ini hanya dirinya Allah, alifnya. Jadi alif ini nama dirinya, kemudian di wilayah malaikatnya namanya alam alif, dia juga. Di wilayah jinnya namanya alam alif, dia juga. Di wilayah alam semesta ini bentuk-bentuk nyata, huruf H, dia juga. Makanya disebut alif lam lam H. Nah, yang ada pada manusia, ya rahasianya disebut alif, ruhnya disebut lam, jiwanya disebut lam, jasadnya disebut H. Dia juga, ya, dia juga. Jadi keberadaan itu keberadaan berlaku hukum bagi kita ketika mulai ya mengakui keberadaan diri. Kalau aku ada berarti siap-siap. Bukan Allah sendiri yang berbuat pada kita. Semuanya Allah, kita yang meminta ya. Allah dikasih kita
ilmu hayat, apa itu yang ada orang menyebutnya bagus sekali itu. Ada pemberian sebagai modal bagi kita, ada ilmu, ada hayat, ada idrat, ada kudrat, ada apa ya. Mantap itu. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa masalah yang harus kita selesaikan itu adalah ketika jiwa ini menerima jasad, ya. Ketika jiwa menerima jasad, maka ya sebagai akibat dari kita menerima jasad, maka kitab kita itu ditulis, ya, ditulis cacat sesuai dengan kelengkapan yang ada pada jasad yang kita terima. Misalkan ketika mata bisa melihat, maka kitab kita, kebangkitan kita itu dia akan buta, ya. Tangan dan kaki lengkap, maka ya tangan dan kaki kita itu cacat, ya, kalau dibangkitkan, ya. Jadi masalahnya adalah ini jasad yang kita terima ini di sini harus dikembalikan, ya. Kembalikan pinjamanmu sebelum meninggal, sebelum mati. Kembalikan dia. Dan kembalikanlah dia pada masa ya masih bisa dipakai, ya. Jadi kalau sampai masa pakainya sudah habis, lalu kemudian kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan, kita tetap memilikinya, ya itulah nanti yang pada saat pemisahan antara jasad kita dengan jiwa, pada saat dipisah itu kita akan merasakan kesakitan yang besar karena kita merasa memiliki jasad. Tapi kalau kita sudah serahkan jasad ini sepenuhnya, ya, kita serahkan semua ke Allah, lalu datang masa pakai jasad ini sudah habis atau ajal itu sudah tiba, ya ketika terjadi pencabutan itu tidak lagi dicabut itu jasad, tetapi ya karena sudah kita serahkan sebelumnya, yang ada tinggal diriku sendiri yang dijemput, ya itu yang dijemput. Dengan ucapan salam, assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya tidak sakit, ya. Bukan itu assalamualaikum keselamatan bagimu baru kita berteriak kesakitan, ya. Jangan terpengaruh dengan cerita yang dibuat. Saya anggap cerita dibuat-buat kalau mengatakan sakratulnya Muhammad itu kesakitan. Kawan-kawan sudah sering dengar kemarin, ya. Pada acara Maulid sering disebutkan Muhammad ketika mati itu kesakitan. Ketika sakaratul maut, ingat itu kalau peristiwa sakaratul maut itu orang tidak bisa lagi cerita kenapa. Napas itu sudah sampai di kerongkongan, tidak bisa lagi dibawa turun, tidak bisa lagi bercerita, tidak bisa lagi berbisik. Ya. Begitu, bukan bukan itu Muhammad menceritakan kepada sahabatnya Abu Bakar atau Fatimah ke anaknya, ya. Dia cerita Muhammad, wah sakitnya ini sakaratul maut. Nah, bukan sakaratul maut kalau begitu. Ya. Itu orang yang sakit. Orang yang sakit ya memang sakit. Tapi kalau sakaratul maut, ya selama dirinya selama ini dia telah serahkan kepada Allah, ya, dia sudah serahkan jasadnya ini kepada Allah, sehingga ketika masa pakainya habis, ya isinya jasad itu tinggal dijemput, ya. Ya, Ustaz di luar sana ya, banyak saya katakan bagaimana ceritanya, dari mana dia dapat cerita bahwa Muhammad itu kesakitan ketika sakaratul maut. Apakah Muhammad bercerita? Kalau Muhammad bercerita berarti bukan sakaratul maut, masih sakit, masih bisa bicara, ya. Ya. Kita baca surat 16 ayat 32 supaya kita lihat, ya, supaya kita lihat surat 16 ayat 32. An-Nahl 32. 132. 32. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Ya, kalau dimatikan dalam keadaan baik, ya, malaikat datang untuk apa? Assalamualaikum, keselamatan bagi kamu, kesejahteraan bagi kamu. Bukan menyakiti. Masa keselamatan bagi kamu baru dia sakiti. Itu assalamualaikum itu jemputan, dijemput oleh malaikat, ya. Malaikat datang sebagai penjemput, ya. Dia sudah menyerahkan dirinya sebelum itu, ya. Tidak perlu lagi dicabut. Yang dicabut itu yang kita merasa memiliki. Tangan ini adalah tanganku, mata ini adalah mataku, telinga ini telingaku, mulut ini mulutku, badan ini adalah diriku, maka tunggulah, ya, pada saat pencabutan kita akan saling tarik menarik. Itu yang sakit, ya.
Itu yang mati dalam keadaan tidak bagus. Surat 16 ayat 28. 68. 28. Yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Ya, Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. ya, jadi bahasanya itu kami tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Nah, ini orang yang mengakui dirinya baik, ya. Dia berpikir dirinya selama ini melakukan kebaikan. Itu namanya mungkar. Ingkar kepada Tuhan yang begini, ya. Kenapa mengaku dirinya melakukan kebaikan? Karena jelas-jelas tangannya menolong, tangannya membantu, tangannya memberi. Jelas-jelas kalau ini tanganku, saya yang ini, saya memberi, saya menolong. Tunggulah kalau datang malaikat dipalu-palui. Dipalu-palui sama malaikat. Karena merasa melakukan kebaikan, tidak pernah merasa berbuat salah. Nabi itu beristighfar terus, ya, mohon ampun terus, ya. Karena dia lihat dirinya selalu salah. Kenapa yang nampak itu perbuatan baiknya Nabi kok tidak pernah melakukan kesalahan? Perbuatan baik itu miliknya Allah, bukan miliknya dia. Dia hanya beristighfar, ya, bukan dia puji-puji dirinya, saya ini baik, saya ini tidak pernah salah. Wah, itu bahaya itu. Ya, jadi Nabi mengakui dirinya sering berbuat kesalahan, ya. Berbuat kesalahan, yang melakukan kebaikan itu adalah dia. Berarti kalau dia melakukan kebaikan baru dia katakan ini adalah perbuatannya Allah, berarti dia sudah serahkan dirinya, dia sudah serahkan jasadnya, dia sudah serahkan mulutnya, dia sudah serahkan penglihatannya, pendengarannya dan sebagainya, seluruhnya pada dirinya, dia sudah serahkan sehingga ketika masa pakai jasa itu habis, dia tinggal dijemput, assalamualaikum, keselamatan bagimu, ya, selamat, ya, tidak perlu lagi dicabut, ya. Yang dicabut itu tadi yang mempertahankan diri, ya. Tapi kalau yang berserah diri, apanya mau dicabut, ya? Kalau yang ambil semua, Tuhan ambil semua yang ada di sini, di kemampuan yang ada pada diriku ambil semua. Bagaimana caranya Tuhan ambil, ya? Bukan dilemahkan, bukan dibutakan, tidak. Seluruh fasilitas yang ada pada jasad kita ini kita nyatakan, kita gunakan untuk menyatakan asma-asmanya Allah, membuat, memperbaiki, mengatur semua yang baik-baik, ya. Lalu kemudian jangan mengaku melakukan kebaikan karena kebaikan itu perbuatannya Tuhan, ya. Seandainya tidak ditutup kitab kita ini pasti kita melakukan perbuatan dosa. Tetapi karena rahmatnya Allah, kitab itu tertutup sehingga terjadi perbuatan baik yang kita lakukan. Jangan akui itu. Kalau itu sudah terjadi, maka ya Allah akan mengutus malaikatnya untuk menjemput sang hamba, jemput dia dengan ucapan salam. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Apa itu keselamatan bagimu? Tidak sakit. Bukan itu assalamualaikum baru kita berteriak-teriak, mohon. Ya, tebasan 1000 pedang itu bagi orang-orang yang ingkar, ya, yang ingkar atas perjumpaan dengan Tuhan, mengingkari tentang pertemuan dengan Tuhannya. Dia ingkari dengan perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan, dia pasang sebagai perbuatannya. Itulah orang-orang yang ingkar. Oke, ya. Dari mini Mabel, kemana roh kita setelah meninggal? Roh itu tugasnya mengantar diri kita, mengantar aku, ya. Aku yang ada di dalam jasad kita ini, ya. Kita masuk kepada wilayah jiwa, lalu tugas roh mengantar itu aku sampai masuk ke wilayah rahasia, ya, lalu disampaikan ke nafsul wahidah. Ya. Jadi roh itu miliknya Allah, fasilitas sebagai penjemput, pengantar dan penjemput. Ya, dia yang mengantar aku ketika masuk ke dalam jasad melalui tiupan roh. Dia juga nanti yang akan mengantar aku dari jasad kembali ke nafsul wahidah. Jadi aku itu bukan roh, aku itu yang ada di dalam roh, namanya kesadaran. Kalau roh dikiaskan dengan Nabi Isa, aku yang ada dalam roh itu namanya dikiaskan oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi dialah yang mengantar sifat-sifat kebaikan pada diri kita. Oke. Jadi di atasnya roh, di atasnya Isa masih ada lagi rahasia diri kita. Ya, itulah yang memiliki nama, itulah pemilik nama. Ya, namanya Muhammad.
Tapi jangan katakan diri kita Muhammad, ya, pemilik nama dari kita La'ami ini masuk ke wilayah jasad. Ke wilayah jasad saya pasti berbuat buruk. Kok tiba-tiba ada kebaikan? Kenapa bisa ada kebaikan? Karena diberikan oleh Tuhan, ya. Jadi kebaikan itu pemberian. Kalau kita mengakui pemberian, kebaikan itu sebagai pemberian, maka secara tidak langsung kita sudah bersyahadat bahwa Muhammad itu adalah utusan. Ya, Muhammad itu utusan. Seandainya bukan Muhammad, ini pasti berbuat buruk. Tapi kalau Muhammad, ya dia berlaku berkasih sayang, berlemah lembut. Ya, kenapa itu? Karena ada Muhammad. Pemberiannya Tuhan, utusannya Tuhan. Ya, ini yang harus diluruskan. Banyak pemahaman yang menyimpang. Tidak menakutkan seperti cerita yang saya dengar. Kalau udah dijemput, terus kapan hari kebangkitan? Ya, jadi kalau kita lihat pada penciptaan pertama, penciptaan aku, atau penciptaan dirimu, lihat pada penciptaan dirimu, ya. Siapa ini Pak? Siapa? Jamahur bukan? Mini Mebel. Perhatikan penciptaan dirimu, Mini Mebel, ya. Penciptaan diri, bisa cerita penciptaan dirinya Mini Mebel, ya. Jadi supaya jelas bahwa ini bukan penciptaan diriku. Penciptaan dirinya Mini Mebel. Perhatikan. Dari nafsun wahidah keluar aku. Ini dirinya Mini Mebel. Oke. Ya. Ketika ini ada Mini Mebel, itu alam semesta belum ada. Alam semesta belum ada. Ini yang pertama-tama ada. Oke. Lalu kemudian setelah Mini Mebel ini keluar dari nafsun wahidah, tadi diciptakan pasangannya dari nafsun wahidah. Lalu dari berpasangan ini terciptalah alam semesta, baru tercipta alam semesta. Terciptalah di situ malaikat, terciptalah alamnya jin, terciptalah dunia dengan semesta, sampai berkembang sekian, sampai muncul ini laki-laki dan perempuan yang menciptakan wadahnya Mini Mebel tadi. Mini Mebel, ya, ini Mini Mebel tadi. Ya, setelah wadahnya sudah siap, ya, dari Mini Mebel diantar oleh ruh, diserupakanlah ruh itu menjadi jiwa. Jiwa ini masuk ke dalam jasad. Oke, masuk ke dalam jasad. Nah, pada saat meninggalnya, ini duluan kembali. Ini ditiadakan dulu, dihancurkan dulu negeri ini. Ya, dikembalikan dulu ke sana, ke nafsun wahidah. Ya, lalu yang tadi masuk ke sini dari jiwa, ya, masuk menjadi ruh mengantar aku kembali ke nafsun wahidah. Jadi aku yang paling terakhir meninggal, aku yang paling terakhir tidak ada. Oke? Aku yang pertama-tama ada dan aku yang paling terakhir tidak ada. Itu dikatakan akulah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Ya, semua itu. Inilah yang kembali ke nafsun wahidah. Ketika kembali ke nafsun wahidah, ya, pada kondisi itu tidak ada ruang dan waktu. Meskipun terhitung miliaran tahun, tidak ada kata miliaran tahun. Begitu keluar dari nafsun wahidah dan masuk ke dalam jasad pengganti, kita akan merasakannya 1 hari atau setengah hari. Jadi kalau misalnya ini keadaan saya lagi bercerita, lagi berdiskusi sama Mini Mebel, tiba-tiba ini Mini Mebel sebentar mati, meninggal, ya, kembali ke nafsun wahidah. Kemudian miliaran tahun ke depan itu, ya, Mini Mebel tadi dibangkitkan, dia akan mengingat, perasaan tadi saya lagi berdiskusi dengan Pak Lami di TikTok. Padahal itu sudah miliaran tahun, ya. Jadi keberadaan Mini Mebel pada nafsun wahidah itu menjadikan waktu itu menjadi sempit, menjadi tidak ada, ya. Menghapus seluruh waktu, karena ketiadaan itu menghapus waktu. Oke. Jadi kapan dibangkitkan? Ya, kita akan merasakannya paling lama 1 hari atau setengah hari. Tetapi secara perhitungan Tuhan itu sudah lama sekali, ya. Lama sekali baru bangun. Itulah yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi. Meskipun mereka ditidurkan selama 300 ditambah 9 tahun, tetapi karena tidur kembali ke nafsun wahidah, maka waktu itu hanya dirasakan 1 hari atau setengah hari. Begitulah keadaannya kalau kembali ke nafsun wahidah. Oke. Jamnur di sini lebih mudah memahami Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, di luar banyak fitnah. Hati-hati, ya.
Bagaimana pembahasannya nih? Di luar banyak fitnah. Jadi kita ini terus diuji, kita terus di apa ini, diperhadapkan dengan sebuah kondisi, sebuah keadaan yang berbeda dengan kita, ya, berbeda dengan diri kita. Kalau keberadaan diri kita itu mampu memberikan manfaat terhadap sesuatu yang berbeda ini, berarti Allah membuatkan lahan, ya. Katakanlah di depan kita ini ada orang-orang yang belum mengerti dan bertanya, berarti Allah membukakan lahan supaya kita, pengetahuan yang Allah berikan kepada kita itu bermanfaat. Ya. Kalau kita sedang bermanfaat kepada orang lain, maka ilmu itu akan memberi manfaat kepada diri kita. Selama kita pegang saja kayak begini, saya simpan saja, itu celaka bagi saya. Ya, kecelakaan karena sudah diberikan sesuatu tetapi tidak memberi manfaat. Ya. Begitu Pak ya, jadi seluruh keadaan yang ada di sekitar kita ini ada yang kekurangan, pada diri kita ada kemampuan yang bisa menutupi kekurangan itu, maka kita lakukan cepat bercocok tanam, ya. Bahasanya itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam melakukan kebaikan. Ya. Jadi keadaan yang ada di luar ini adalah ya fasilitas bagi kita, apakah kita akan baik gara-gara itu atau bahkan kita juga bisa celaka. Makanya disebut sebagai ujian penentu apakah lulus atau tidak lulus. Ya, itu namanya ujian. Ya, kalau kita gunakan dengan baik, ya itu akan menjadi manfaat. Tapi kalau kita diamkan, nah itu tidak bermanfaat bagi kita. Oke. Berserah diri. Berserah diri tadi, ya, berserah diri kita harus kembalikan dulu ini. Kembalikan dulu harta yang kita pinjam dari Allah ini, jasad kita ini, kembalikan dulu. Itu namanya wajahidu fisabilillahi bi amwali wa anfus. Kalau mau berjihad di jalan Allah, hartamu dulu, baru dirimu. Ya, bagaimana hartamu? Kita gunakan jasad kita ini untuk menyatakan asmaul husna. Bagaimana penyerahan dirimu? Jangan mengakui perbuatan baikmu tadi. Ya, dirimu kita sudah serahkan ke Allah. Biarkan Allah tadi yang melakukan kebaikan. Ya, baru namanya berserah diri. Islam kafah. Jadi dahulukan dulu ini, kembalikan dulu semua kemampuan-kemampuan yang ada pada jasad kita. Kembalikan semua ke Allah. Ini barang pinjaman ini. Terikat waktu. Namanya amanah, titipan. Ya, kalau jatuh temponya sudah habis, belum sampai kita gunakan untuk menyatakan asma Allah, kecelakaan bagi kita. Ya. Tapi kalau sekarang masih ada waktu bagi kita untuk bisa bertobat, kembalikan cepat. Ini tobat yang paling bagus. Gunakan jasad kita ini untuk memberi manfaat bagi orang lain dan sekitar kita. Apakah mencuci piring, apakah memasak, apakah membuat bangunan, apakah menjadi presiden dan sebagainya, silakan. Ya, yang jelas memberi manfaat. Jangan menjadikan jasad kita, kemampuan yang kita miliki atau pengetahuan yang kita miliki menjadikan kita menindas orang, mencelakai orang. Karena kita kuat, kita tindas orang. Karena kita pintar, kita kasih bodoh-bodoh orang. Kecelakaan bagi diri kita. Ya, jadi meskipun hanya sedikit, yang penting bisa memberi manfaat, ya, bagi orang dan sekitarnya. Silaturahmi yang sesungguhnya apa? Terima kasih. Ya, silaturahmi itu bahasa di mana tadi, siapa yang bertanya? Silaturahmi. Jamahur. Silaturahmi itu tadi ya, karena pada diri kita itu ada kemampuan, tetapi ada juga kekurangannya. Pada orang lain punya kemampuan, punya kekurangan juga, ya. Jadi bahasanya itu tidak ada orang yang kaya, ya. Meskipun rumahnya mewah, dia butuh pembantu. Jadi dia miskin di pembantu karena dia tidak mungkin dia bisa urus rumahnya yang mewah itu, tidak bisa. Dia butuh pembantu. Itu miskinnya dia. Nah, pada saat itulah kita ya bisa jadi pembantu karena saya butuh uang. Terjadilah kata saling. Kenapa disebut silaturahmi? Karena menyambung tadi nama-nama Allah. Ada yang memberi, ada yang mengatur, ada yang memperbaiki. Nah, nama Allah tersambung. Dengan namanya kamu saling meminta, saling memberi manfaat, saling tolong-menolong. Itulah manfaat dari diciptakannya jasad kita ini dalam keragaman berbagai suku bangsa. Ya, tidak pintar semua. Bagaimana kalau pintar semua? Bagaimana kalau kuat semua? Bagaimana kalau jadi presiden semua? Atau jadi dokter semua? Siapa mau jadi pasien? Ya. Harus ada orang sakit, harus ada dokter, ya. Harus ada orang pintar, harus ada guru, harus ada murid. Harus ada petani, harus ada pembeli beras, ya. Harus ada.
Itu namanya silaturahmi. Makanya jaga silaturahmi. Jangan sampai kita menjengkelkan atau menjengkeli salah satu di antara manusia ini, itu sebagai pertanda bahwa kita itu belum mencapai derajat mukmin, ya. Karena derajat mukmin itu dianggap seluruh manusia itu adalah saudaranya. Oke. Udah bikin terang ya. Nanti dilanjutkan baca-baca Al-Qur'annya. Yang dimaksud silaturahmi itu yang gimana ya? Tadi ya. Ya itu tadi memperluas rezeki karena apa? Karena apa tadi? Itu kata umur itu yang menambah umur. Umur itu urusan ya. Umur itu bukan usia perpanjangan waktu kita. Umur itu urusan. Ya, memperpanjang urusan, mempermudah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, itu namanya memperpanjang umur. Ya. Umurihi bahasa hadisnya, kalau coba lihat bahasa hadisnya, umurihi itu kita artikan umur itu urusannya Tuhan. Ya. Kalau kita mendapatkan ini tersambung umur kita kepada Tuhan, namanya ulil amri. Ya. Ada ulil amri sehingga terjadi komunikasi dengan Tuhan, sehingga muncul perintah-perintah dari ulil amri itu tadi yang bisa kita kerjakan. Nah, yang memperluas rezeki artinya kesanggupan atau kemampuan tadi yang kita berikan kepada orang lain, menjadikan tangan kita tadi yang cacat di kitab kita itu menjadi disempurnakan, itu namanya rezeki. Apakah hanya tangan kita yang disempurnakan? Ternyata tidak. Kaki juga disempurnakan, mata disempurnakan, telinga disempurnakan. Kenapa? Karena pada saat kita memberi dengan tangan itu, yang lain terlibat juga. Itulah dibahasakan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Pikirku tadi hanya tangan yang diperbaiki di kitabku, ternyata diperbaiki semua secara sempurna. Itulah rezeki yang disangka-sangka bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dibukakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan dihitung terus dengan materi, ya. Karena sebentar sekali gini kalau kita berhitung materi, ya. Paling kaya rayanya 2 tahun habis itu meninggal. jangan diurut ke materi. Ingatlah kehidupan kita sesudah dunia ini terikat oleh ruang dan waktu. Ini akan habis masa pakainya nanti, ya disebut dengan ajal. Siapkanlah penggantinya, ya. Rezekimu sekarang di sini hanya pinjaman, ya. Ini bukan rezekimu, tanganmu itu bukan tanganmu, dipinjam itu, pinjaman gitu. Mulut ini hanya pinjaman, ya. Badanmu ini hanya pinjaman. Kembalikan pinjaman ke Tuhan dengan jalan yang benar, nanti digantikan yang lebih baik daripada itu. Itulah rezeki yang asli, ya. Jadi rezeki yang asli setelah kita berbagi, kenapa? Karena tangan itu akan diganti, diperbaiki. Oke ya. Oke, silaturahmi sudah. Oke, mantap. Kalau sudah dipahami, ilmu Allah harus disebarluaskan. Berbagi ya, berbagi. Tidak semuanya harus berbagi dengan ilmu. Ada kemampuan yang lain yang ada pada diri kita. Seumpamanya kita punya keahlian untuk semir sepatu. Ya, jadikan manfaat ke orang. Ya, kita semir sepatunya orang. Jangan tolak pemberian. Ya, karena harus terjadi saling. Yang bersangkutan juga dia jalankan tugas khalifahnya untuk memberi rezeki kepada kita. Ya, jangan ditolak itu karena kata saling berbagi. Karena kenapa? Kalau kita hanya menggunakan kemampuan menyemir sepatu tanpa menerima uang, sebentar kita kelaparan. Kalau kelaparan ya nggak bisa lagi semir sepatu, terputuslah itu kegiatan kita. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan kata saling tadi, ya, saling. Ya. Karena jasad kita dipengaruhi oleh ruang dan waktu, maka Tuhan bersumpah demi waktu, demi masa, manusia itu rugi, kecuali saling. Ya, kata saling tadi, saling mengisi kekurangan, saling mengisi kelemahan masing-masing, saling berbagi. Akhirnya rezeki rezeki artinya diri kita itu akan disempurnakan nanti pada hari kebangkitan. Itulah rezeki yang asli, yang sebenarnya. Yang datanya dari arah yang tidak sangka-sangka. Ini rumah gamis, Ibu rumah gamis ini keadaan kita setelah dibangkitkan, apakah kekal selama-lamanya seperti itu, Ustaz? Kekal ya, kekal selama-lamanya. Kekal karena jasad kita tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Jasad kita itu tetap awet muda, ya. Yang membedakan itu yang dikatakan rezeki bertambah-tambah terus adalah setiap kita ada namanya proses tidur dimatikan, ya. Makanya dibahasakan manusia akan kekal di dalam surga selama ada langit dan bumi. Kata selama ada langit dan bumi itu aku ada di situ, aku ada di jasad. Kecuali Allah berkehendak lain. Kapan dia berkehendak lain? Aku itu kembali ke nafsun wahidah. Aku lagi tidak ada. Tunggu lagi dibangunkan lagi. Begitu bangun lagi, ya seperti ini lagi, rezeki yang baru lagi. Ya,
seperti baru bangun, seperti baru dibangkitkan, seperti baru, tidak ada lagi kata kemarin begini, tidak ada kata kemarin. Jadi Ini terus. maksudnya nih Ustaz, jadi bukan cuma di dunia saja ada tidur, di akhirat pun ada istilah Ada tidur, makanya itu yang dihukum dia dibahasakan setengah mati itu ada matinya. Mati dulu, kembali dulu ke nafsu wahidah. Nanti dikembalikan lagi, diganti lagi dengan kulit yang baru, masuk lagi di tempat itu, menderita lagi. Ya, siapa yang bikin menderita? Diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri, kita tidak melihat orang lain yang membuat kita menderita, dicambuk atau diapa. Diri kita sendiri. Yang menjadi hukum, yang menghukum kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, demikian pula kalau orang yang mendapatkan kesempurnaan daripada jasadnya, maka dia akan diberikan sebuah kerajaan. Kerajaan itu miliknya. Ya, kerajaan miliknya. Bagaimana dengan kerajaannya anakku? Ada juga dia. Ya, ada juga kerajaannya dia. Versi anakku saya masuk neraka. Versi anakku. Tapi kalau anakku itu ketika dia masuk surga, maka saya ada di surga. Tapi kalau saya ada di neraka, muncul anakku di depan itu, ya saya berusaha untuk memanggilnya, menolong saya, tapi dia berpaling. Ya. Padahal versi anakku saya itu ada di surga. Versi saya, anakku lewat di situ, minta tolong, tidak mau dia bantu. Itulah kerajaanku, kerajaannya anakku beda. Kerajaan kalian beda. Masing-masing punya kerajaan. Diberikan kerajaan itu kepada orang yang, ya, hanya satu orang yang tidak diberikan kepada orang lain. Ya. Ini ada Ahmad Syafiq, yang lain barangkali sama yang lain, kita jadi Ya. langsung kita ke Ahmad Syafiq ini. Boleh terangkan surah Yusuf ayat 4748. Sebentar kita lewati itu karena dalam proses pembahasan surah Yusuf ini baru ayat 9 ya. Supaya berurutan cerita Yusuf itu karena dia cerita yang sangat baik, cerita yang sangat sempurna ya. Dari awalnya diperlihatkan tanda-tanda 11 bintang, matahari dan bulan itu bersujud kepada bintang yang ke-12 ini ya. Itu akan kita ikuti, sebetulnya itu adalah hasil dari praktik kita mendirikan sholat. Ya, jadi jangan supaya lebih jelasnya ya Ahmad Syafiq ya, supaya lebih jelasnya kita ikuti ini perjalanannya Yusuf. Ini baru ayat 9, kita mau baca 10 tadi belum sempat. Ya, mudah-mudahan kajian kita tetap berlanjut, kita selesaikan surah Yusuf ya. Tetapi yang harus saya jawab ini adalah teman-teman yang bertanya yang persoalannya sangat mendasar ya. Buat apa secerita tinggi tentang Nabi Yusuf sedangkan yang masalah penciptaan dasar, masalah pertama yang kita masalahkan itu belum tuntas ya. Kita mau praktek, kita tidak tahu praktek ini untuk apa ini. Untuk apa ini kita mau praktek? Apa masalahnya? Ya, harus kembali dulu ke awal supaya ketika kita berpraktek itu ya menyelesaikan masalah. Kiranya sebangkit apa kekal selama-lamanya seperti itu kekal ya. Jadi ada tidur, rezekinya begitu lagi, bertambah lagi ya. Sampai selama-lamanya, tidak ada berhentinya. Sampai ke Allah berkehendak lain, kata berkehendak lain itu Allah berkehendak kembali ke diri ya. Kembali ke nafsu wahidah, aku tidak ada. Tunggu lagi dibangunkan ya. Bedanya kalau di dunia namanya dibangunkan, tapi kalau di akhirat namanya dibangkitkan. Ya. Nah, hanya itu perbedaannya. Bangkit bangun. Ya, itu banyak orang tidak percaya hari kebangkitan, itu jadi masalah ya. Jadi ya, dia pikir begitu mati saja. Ya, mati saja, tidak ada lagi. Apalagi kalau berpikir bahwa ketika kita mati ya, jangan khawatir akan dibangkitkan lagi di dunia baru seperti yang sekarang. Wah, bahaya kalau begitu, kita baku bunuh saja supaya kehidupan sebentar, siapa tahu dapat istana lagi. Ya begitu ya. Saya sering kalah sama nafsu. Ini di surat yang tadi yang ditanyakan ini ya. Wa ma ubari'u nafsi, aku tidak pernah lepas dengan nafsuku. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Tadi kenapa menyuruh keburukan? Karena kita berada pada kitab rusak. Illa ma rahima rabbi, kecuali ada rahmat dari Tuhan, ya. Kalau ada rahmat dari Tuhan seperti sekarang, kenapa tidak terjadi keburukan ini? Karena Tuhan merahmati kita sekalian, ya. Seandainya rahmat putus ini, kita akan bertengkar ini, kita akan saling bunuh ini, saling berselisih ini, ya. Pulang di rumah sembarang dikasih rusak, ya, istri ditendang, anak-anak dilempar, karena tidak ada rahmat, ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, kenapa selalu memohon rahmat, berikan aku rahmatmu, supaya selalu muncul sifat kebaikan. Persoalannya adalah ketika sifat kebaikan itu muncul, ya dia tidak mengakui
Ya, dia tidak mengakui sebagai sifatnya perbuatannya Tuhan, dianggap sebagai perbuatannya. Mungkar lagi. Ya, mungkar lagi. Itulah yang ya kita diajarkan sholat. Ya, karena mau tidak mau hawa nafsu manusia itu atau manusia itu harus jatuh ke lembah dosa, ke lembah hawa nafsu. Ya, harus masuk ke dalam jasad. Kenapa masuk ke dalam jasad? Karena kita ditugaskan untuk jadi hamba, untuk jadi khalifah, pengganti Allah di alam nyata ini. Jadi kita harus masuk kepada jasad. Nah, di jasad itu ada hawa nafsu. Jadi ketika kita masuk dalam jasad, dikuasailah oleh hawa nafsu. Tetapi Allah turunkan rahmat, Allah turunkan petunjuknya, ikuti petunjuk itu. Supaya kita selamat dari hawa nafsu. Pelan-pelan kita merubah diri kita, ya. Jadi jangan dulu putus asa kalau masih dikuasai nafsu, itu masih proses, ya. Tuhan itu tahu bahwa kita akan dihabisi oleh hawa nafsu. Tuhan tahu itu, ya. Makanya ampunannya lebih besar daripada dosa kita. Ampunannya Allah itu besar. Jadi sholat, perbaiki sholat supaya ya kita bisa keluar dari kezaliman dan kebodohan, ya mampu mengalahkan hawa nafsu. Ngeri kalau dibangkitkan dalam keadaan celaka, itulah peringatan dari Al-Quran, ya. Kalau kita dibangkitkan dalam keadaan celaka, lama sekali penderitaannya, ya, lama sekali. Tetapi meskipun demikian, ya akan ada suatu saat akan disempurnakan itu nikmat Allah. Tetapi yang menghalangi penyempurnaan itu adalah ya karena itu tadi masih ada dosa-dosa kita, masih ada utang yang belum terbayar kalau bahasanya. kita ini terima jasad, ya. Coba kita tidak terima jasad, kita tidak akan begini. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, ya. Kita lanjut tadi surah Yusuf ayat 9 kita sudah tahu tentang kepura-puraan. Ayat 10. Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat." Ya. Oke, kembali tadi ke ayat 10 bahwa ya ada salah satu di antara 10 saudara Yusuf ini yang baik, ya. Dia baik. Dia tidak ingin membunuh Yusuf. Ya. Dia tidak ingin membunuh Yusuf. Dia ingin membuang Yusuf ke dasar sumur. Kenapa? Karena ya dia dapat informasi. Dia dapat ilham, ya, akan ada nanti musafir yang menjenguknya, yang mengambilnya. Perhatikan, ya. Jadi ya, jangan Yusuf dibunuh, melainkan ditempatkan di dasar sumur. Ya. Tempatkan di sini. Supaya ada musafir, ini musafir berbolak-balik, ya. Sistem berdagang dia bolak-balik. Nanti dia yang akan mengambilnya. Jadi untuk bisa mengambil ini, ya musafir nanti yang berbolak-balik. Kita sudah tahu ini yang bolak-balik apa ini. Yang sudah praktikkan sholat, kecuali yang tidak praktik, nggak bisa tahu ini. Yang kita kerjakan praktik sholat kita ada yang menggunakan ya bentuk pernapasannya Sulaiman dan Balkis, ya. Gunakan itu fasilitas itu supaya itu berbolak-balik, ya. Itu yang berbolak-balik untuk menjemput, ya, untuk nanti mengambil Yusuf yang ada di dasar sumur. Baik. Ayat 11. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya." Ya, jadi yang menerima amanah adalah Yusuf. Yang menerima amanah adalah Yusuf. Yang menerima kepercayaan adalah Yusuf. Saudaranya yang lain bukan penerima amanah. Jadi saudaranya yang lain dalam cerita tentang diri kita, ya, dalam diri kita itu bermakna jasad. Paham, ya? Bisa dipahami? Sedangkan Yusuf bermakna jiwa. Dia menerima amanah itu. Dia menerima kepercayaan. Sedangkan saudaranya bermakna jasad. Bukan dia, bukan saudaranya yang terima amanah. Oke. Ayat 12. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Ya, kehadiran
saudara-saudaranya, kehadiran jasad kita. Ya, saya arahkan ke sini ya. Kehadiran jasad kita, ya panggil juga Yusuf masuk ke dalam jasad ini. Supaya apa? Supaya dia bisa bermain-main. Pada saat kapan itu? Pada saat matahari sedang mau terbit, ya. Pada saat dia mau terbit, matahari dalam keadaan jelas, berarti wujudnya zahir, wujudnya nyata. Dalam kondisi nyata inilah disebut dengan kehidupan dunia yang dibahasakan sebagai permainan, ya. Kehidupan dunia sebagai permainan dan senda gurau. Ada yang mempertanyakan apa maksudnya kehidupan dunia itu sebagai permainan? Ya, namanya permainan, ya semua serba main-main. Kalau ada mobil, ada namanya mobil-mobilan. Kalau ada rumah, ada namanya rumah-rumahan. Kalau ada dokter, dokter-dokteran, bukan aslinya. Ya, itu disebut dengan main-main, bukan kehidupan asli, kehidupan sebentar sekali nih, ya. Hanya hidup-hidupan. Namanya kehidupan dunia hanya permainan senda gurau. Main-main, bagaimana kita orang mempermainkan, bermain. Tapi ingat ada kehidupan nyata. Salah-salah kita bermain, kita akan kalah, ya. Bermainlah dengan cara yang benar supaya kita mendapatkan kemenangan dalam permainan ini. Oke. Pada saat kapan itu? Pada saat zahir, nyata, ya. Dibahasakan pada saat matahari terbit sampai menjelang terbenamnya, itu pada saat ini sedang nyata. Malaysia hadir. Oke, thank you. Scorpion, Malaysia hadir. Ayat 13. Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia sangat menyedihkanku dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya. Ya, diambilnya Yusuf ini masuk ke dalam jasad, ya, masuk ke dalam jasad sang pemberi itu tadi, ya. Dia juga sebenarnya mengkhawatirkan dia, kasihannya, ya, dia terima jasad, kasihannya ini jiwa, dia terima jasad, ya. Turunlah kamu ke dalam jasad, turunlah kamu ke dunia, ya. Tetapi dia kasihan, dia bersedih. Olehnya itu dia turunkan petunjuk. Untuk siapa petunjuk? Untuk si Yusuf ini, ya. Turunnya jiwa ke dalam jasad sebetulnya menyedihkan bapaknya. Kita sebut bapak kita ini, bapak si anak yatim itu tadi, ya. Karena yatim masuk ke tempat kezaliman dan kebodohan. Bapaknya khawatir jangan sampai dia diterkam oleh serigala. Kita bahas dulu serigala. Ada apa ini dengan serigala ini? Kenapa serigala disebut? Ya, kita pahamkah tentang anjing? Anjing itu, Pandi, anjing itu menjaga rumah kita, selalu menggonggong. Ya, ditegur atau tidak ditegur, dia menggonggong. Surat 7, ayat 175 sampai 176. Ini tentang anjing dulu, ya, sebelum masuk serigala, karena sejenis anjing. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang lelah, yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, jadi anjing dikiaskan yang selalu menjulurkan lidah. Kamu halau dia atau kamu tidak halau, dia tetap menjulurkan lidahnya. Dia sangat menolak ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena lebih banyak bicaranya daripada mendengarnya. Langsung saja, ya.
Langsung saja saya sebut, itu kiasan anjing itu orang-orang yang lebih banyak ngomongnya, menjulurkan lidahnya daripada mendengar, ya. Lebih pintar, lebih tahu. Olehnya itu rumah kita ini, diri kita kalau dijaga oleh anjing, itu malaikat pembawa ilmu, pembawa pengetahuan, pembawa rahmat tidak bisa masuk karena dihalau oleh anjing tadi yang menggonggong. Ya, bukan hanya di mulut, di dalam hati selalu ribut, apalagi itu nak sampaikan itu. Dari mana itu ilmunya? Pesantren dari mana lagi nak dapat itu? Di mana sekolahnya? Itu anjing, ya. Sehingga pengetahuan tadi tidak bisa masuk ke dalam diri. Itu dijaga oleh anjing. Bagaimana dengan serigala? Serigala itu, ya, dia berada di atas bukit, ya. Di atas bukit, bagaimana gambar serigala, ya? Ya, katakanlah begini saja. Ya, begitulah serigala. Aku tidak pintar menggambar, ya. Dia berada di sini, serigala ini, ya, melihat bulan, ya. Ini bulan, sehingga dia melolong. Ya, ini bicaranya dia panjang sekali, lebih panjang ini daripada perkataannya anjing. Tetapi ciri-cirinya dia sudah melihat bulan, ya. Dia sudah melihat bulan. Dia pikir bulan ini punya cahaya sendiri. Maksudnya adalah yang dikiaskan sebagai serigala itu adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan hakikat dengan memahami bahwa pengetahuan itu adalah miliknya. Dipahami ya? Pengetahuan itu adalah miliknya. Kalau mau belajar sama saya, ada syaratnya. 1, kain putih. 2, ada mahar. 3, ya harus kalau mau mengajar izin sama saya, ya harus dijasakan dulu. Ini mohon maaf ya. Itulah perumpamaannya tentang serigala, ya. Dia lolongannya lebih besar karena sudah melihat bulan, berada di atas bukit. Bukit itu simbol kesombongan, simbol kepemilikan ilmu yang dia miliki tadi, itulah bukit. Ya. Makanya dia lolongannya lebih panjang, ya. Dikhawatirkan Yusuf kalau masuk ke wilayah jasad, dia seperti ini bentuknya. Dia akan memiliki ilmu sendiri, ya. Dia pikir itu ilmunya sendiri. Kenapa? Dikuasai oleh jasad. Pada jasad itu ada dada, ada kesombongan, ada bukit, ada gunung. Disitulah serigala itu sedang melolong. Ya, diberikan pengetahuan oleh Allah, kemampuan oleh Allah untuk membagikan kepada manusia yang tidak memilikinya, tetapi dia merasa memiliki ilmu itu. Ya. Akhirnya banyak sekali persyaratannya kalau mau belajar, karena itu ilmunya, ya, ilmunya si serigala ini. Kalau tadi si anjing itu yang menghalangi pengetahuan masuk. Kalau serigala ya ada pengetahuannya, dia mampu melihat bulan, ya. Dia sudah memahami hakikat. Tetapi ya itu hasil jeripayahnya, hasil meditasinya kah, atau hasil berguru kemana kah. Akhirnya itu adalah ilmunya. Ya, terjadilah ilmu turun-temurun, ilmu lolong-melolong, ya, saling menyambung lolongan serigala. Berada di atas kesombongannya masing-masing. Itulah yang dikhawatirkan oleh bapaknya Yusuf. Jangan sampai Yusuf itu pergi bermain-main, diambil oleh saudara-saudaranya dalam hal ini jasad, masuk kepada kekuatan hawa nafsu, sehingga pengetahuannya tadi yang tadinya bisa melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya, tetapi karena dikuasai oleh jasadnya, sehingga menjadikan merasa memiliki pengetahuan itu. Ya, itu namanya menjadi serigala. Oke. Mohon maaf ya, yang merasa tersindir, alhamdulillah. Merasa tersindir. Gitu ya. Jadi kawan-kawan kalau mau belajar ilmu, belajar dari Al-Quran. Karena itulah kebenaran yang sebenarnya, yang sejati. Ya. Ya. Banyak sekali ilmu yang ditumbuhkan oleh bumi. Kemarin sudah bahas ya. Banyak sekali ilmunya yang ditumbuhkan oleh bumi, oleh jasad kita ini. Ya. Banyak sekali dan dibumbui. Bumbunya kacang adas,
Berikanlah makan tumbuhkan oleh bumi dari kacang adasnya, bawang merahnya, bawang putihnya, bumbunya yang bikin enak, kelihatannya sangat enak, kelihatannya wow, luar biasa ilmu ini, hebat. Masa kita mau tandingi Al-Quran? Al-Quran itu sederhana tapi tinggi ya, karena dia langsung bersumber dari firman itu langsung, tidak terpisah antara firman dengan yang berfirman. Ingat itu. Jadi kalau kita mendekati firman, sama saja kita mendekati yang berfirman. Berbeda dengan ilmunya bumi, ya, pengetahuannya bumi. Kalau pengetahuannya bumi kita ikuti ya larinya ke bumi. Akhirnya ketika terjadi peristiwa pemisahan antara jasad dengan jiwa, yang datang pertama itu adalah Dajjal, itu guru-guru kita muncul di situ. Ikut saya. Wah, padahal itu selama tidak kembali kepada dirimu sendiri, perhatikan sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepada dirimu dan ya kamu akan tidak berdaya. Berarti selesai ketika sudah melihat bahwa dia adalah diri kita sendiri. Tapi kalau selama masih orang lain, itu adalah Dajjal, kepalsuan. Alhamdulillah aku tersantai. Pak Yusuf, tersindir ke Pak Yusuf. Ya nggak gitu Pak Yusuf. Pak Yusuf. Banyak perumpamaan dalam Al-Quran sebenarnya ya mengatur, membatasi kegiatan spiritual kita itu jangan sampai ada yang melenceng. Kenapa? Karena Nabi sudah membuat sebuah garis. Dia buat garis lurus. Ini jalan yang lurus. Kemudian dia buat garis-garis, ini yang berbahaya. Ya, ada garis-garis yang dibuat di jalan itu. Kita bisa menyimpang dari jalan lurus karena ketidaktahuan kita tentang aturan ketika berspiritual. Olehnya saya katakan, ya datanglah ke Al-Quran itu dengan ketidaktahuan, diajari yang benar, ya. Biarkan Allah mengajari kita. Selama ini sebenarnya Allah itu mengajari kita. Persoalannya adalah kita selalu merasa sudah tahu atau merasa pintar atau merasa lebih tahulah. Itulah posisi anjing. Nah, nanti kalau sudah mengajar, berdiri di atasnya bukit, merasa sudah memiliki kemampuan sendiri, baru disebut sebagai serigala yang melolong. Oke, untuk kali ini cukup dulu kawan-kawan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjut besok pagi insya Allah. Sampai jam berapa ya? Kita cukupkan dulu ya, sampai jam berapa? Kita cukupkan dulu sampai ketemu besok sore insya Allah. Pada jam yang sama setelah salat asar ya. Kita gunakan waktu santai kita. Jadi kalau seumpamanya sambil kerja ya pekerjaannya dilanjutkan karena itu lebih utama ya daripada mendengarkan ini kajian, lebih utama itu pekerja. Bagus, saya izinkan untuk merekam ya. Buat rekaman sendiri di HP-nya ya. Nyalakan recordernya HP. Ya. Rekam sendiri nanti diulang-ulang. Saya baru dengan pengetahuan baru. Oke, cukup kawan-kawan ya. Terima kasih sama-sama. Kawan-kawan, sampai ketemu besok insya Allah. Tentu saya di YouTube channel Mimha. Oke. Ya, kalau sudah terlanjur tertarik, pasti tertarik terus ya. Itu awalnya kalau kita merasa bosan. Karena faktor bahasa ya, faktor penyampaian ini betul-betul sangat mempengaruhi. Saya belum menemukan kosakata yang tepat untuk menyampaikan apa yang saya maksud. Jadi saya berusaha menyesuaikan saja Pak, sesuaikan saja ya. Sangat bersyukur kepada orang yang begitu mendengarnya langsung paham, karena ada orang yang meneliti bahasaku, kalau meneliti bahasa banyak sekali, susah sekali ya. Oke, karena saya tidak diberi kemampuan untuk berbahasa. Oke, kawan-kawan, baik. Untuk saat ini kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok sore insyaallah. Oke, saya tutup ya. Amin. Waalaikumsalam. Jangan komentar, berhenti. Oke, saya tutup ya.